Assalamualaikum, apa kabar? Saat ini saya akan melakukan ujian komunikasi terapeutik pada pasien dengan halusinasi SP1. Adapun definisi dari halusinasi itu sendiri adalah persepsi pasien terhadap lingkungan tanpa stimulus yang nyata, sehingga pasien menginterpretasikan sesuatu yang tidak nyata ini tanpa stimulus atau rangsang dari luar. Kemudian tanda dan gejala yang muncul pada pasien dengan halusinasi biasanya pasien akan berbicara, kemudian tertawa dan tersenyum sendiri, kemudian bersikap seperti mendengarkan sesuatu, kemudian berhenti berbicara di tengah-tengah kalimat untuk mendengarkan sesuatu, kemudian ada disorientasi, tidak mampu atau kurang berkonsentrasi, kemudian cepat berubah pikiran, kemudian alur pikiran kacau, kemudian respon yang tidak sesuai, kemudian ada menarik diri, kemudian ada perilaku sering melamun. Adapun rentang respon pada halusinasi, yang pertama rentang respon neurobiologis yang paling adaptif adalah adanya pikiran logis, kemudian persepsi akurat, emosi yang konsisten dengan pengalaman, kemudian perilaku yang cocok, kemudian terciptanya hubungan sosial yang harmonis. Sedangkan respon maladaptif yang mungkin timbul meliputi adanya waham, kemudian halusinasi, kemudian kesukaran proses emosi, perilaku tidak terorganisir, dan isolasi sosial. Nah, kemudian intervensi keperawatan yang akan dilakukan adalah yang pertama, bantu pasien untuk mengenal halusinasi, kemudian latih pasien bagaimana caranya untuk mengontrol halusinasi, begitu. Kemudian menjelaskan kepada keluarga bagaimana cara merawat pasien dengan halusinasi. Baik, sebelumnya saya akan melakukan prainteraksi. Identitas diri. Nama saya Denny Hamdan Fauji, saya adalah mahasiswa semester 2 program studi S1 dan reguler STIKA PPNI Jawa Barat. Ideal diri saya saat ini, saya berharap saya mampu melakukan ujian keperawatan jiwa dengan lancar. Kemudian norma dan nilai yang dianut. Saat nanti berinteraksi dengan pasien, saya akan mengucapkan salam terlebih dahulu. Kemudian saya akan memanggil pasien dengan sebutan yang dia sukai. Kemudian kekuatan dan kelemahan. Kekuatan saya sudah bekerja dan terbiasa melakukan komunikasi terapeutik terhadap pasien. Tetapi saya belum pernah melakukan komunikasi terapeutik ini pada pasien dengan gangguan kejiwaan, dan itu adalah kelemahan saya. Kemudian perasaan saya saat ini dan cara mengatasinya. Saya sedikit gugup. Saya mengatasinya dengan cara saya menarik napas panjang dan mengatakan dalam hati, ya, saya pasti bisa. Kemudian antisipasi hal yang luar biasa. Apabila pasien menolak kehadiran saya akan mencoba menawarkan kembali kontrak waktu. Kapan pasien bisa diajak untuk berkomunikasi. Kemudian kontrak waktu, tempat, dan topik. Kontrak waktu yang akan dibuat adalah hari ini jam 9 pagi dengan tempat di kamar pasien atau di tempat yang dikehendaki oleh pasien. Dengan topik adalah tentang intervensi keperawatan SP1 pada halusinasi. Kemudian tujuannya saya akan menjelaskan strategi pelaksanaan yang pertama pada pasien dengan halusinasi, yaitu bagaimana pasien membantu mengenal halusinasi dan mengontrol halusinasi dengan menghardik. Kemudian untuk setting tempat dan jarak, saya akan melakukan komunikasi terapeutik dengan pasien di tempat yang tenang, kemudian akan berinteraksi dengan berhadap-hadapan dengan jarak 100 meter bahu ke bahu dan 50 cm dari lutut ke lutut. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Apa kabar, Pak? Kurang baik, Pak. Kurang baik. Kenalin dulu atau ya. Saya Denny, saya dari STIKA PPNI Jawa Barat. Ya, sekarang bakal praktek di sini dari jam 8 sampai jam 13 nanti siang. Bapak siapa namanya, Pak? Alex, Pak.
Bapak Alex. Iya Pak. Bapak Alex, enaknya dipanggil Bapak siapa biasanya? Joko Pak. Pak Joko. Iya. Iya, Pak Alex apa Pak Joko? Nama saya Alex Joko. Oh iya, baiklah Pak Joko. Tadi Bapak bilang kabarnya kurang baik, kenapa kurang baik Pak? Saya nggak bisa tidur Pak. Nggak bisa tidur. Iya. Kenapa nggak bisa tidur? Saya mendengar suara-suara Pak. Bapak nggak bisa tidur karena mendengar Iya suara-suara. Pak. Wah, baik kalau begitu. Gimana kalau misalkan kita berbicara tentang suara-suara itu, kita Iya. ngebahas tentang suara-suara itu, Bapak bersedia? Iya Pak. Mau berapa menit kita berbicara tentang itu Pak? Lama juga nggak apa-apa. Juga Pak. nggak apa-apa. Gimana kalau 10 menit cukup nggak? Boleh Pak. Boleh. Tempatnya di mana kira-kira yang enak? Di sana aja Pak. Di sana. Baik, nanti kita di sana berbicara selama 10 menit ya. Tujuannya nanti buat mengontrol bagaimana caranya mengenali suara-suara itu, kemudian mengontrol suara-suara itu biar suara-suara itu hilang Pak. Ya. Gimana Bapak? Terganggu nggak saya di sini Pak? Tidak Pak. Tidak, baik. Nanti kita ke sana. Bukan nanti, sekarang ya. Iya, Pak. Sekarang kita ke sana. Iya. Yuk. Ayo. Bapak bisa turun sendiri. Bisa Pak. Nah, di sini ya Pak ya. Enak. Iya, Pak. Enak. Aduh. Tadi Bapak cerita, Bapak mendengar suara-suara setiap malam begitu ya? Iya Pak. Itu yang mengganggu Bapak pola Tidur, Pak. tidur Iya, ya. Pak. Mengganggu tidur Bapak. Itu suara-suara aja atau Bapak juga melihat bayangan-bayangan seperti itu? Suara saja Pak. Suara aja. Itu biasanya datangnya setiap kapan? Malam Pak. Malam? Iya. Setiap malam atau kadang-kadang? Sepanjang malam Pak. Sepanjang malam. Jadi Bapak mendengar suara-suara itu sepanjang malam, Iya. setiap malam, dan itu mengganggu tidur Bapak, dan itu tidak ada bayangan atau sekelebat-kelebat gitu, nggak ada ya? Tidak ada Pak. Tidak ada. Terus cara Bapak ngatasin suara-suara itu gimana? Tutup telinga Pak. Tutup telinga. Iya Pak. Terus suara-suara itu gimana kalau Bapak tutup telinga? Masih ada Pak. Masih ada, Iya. nggak hilang. Enggak. Suara-suara itu suara-suara apa Pak? Bunuh. Bunuh? Nyuruh bunuh atau gimana? Suruh bunuh Pak. Nyuruh bunuh siapa? Ibu saya Pak. Terus bagaimana perasaan Bapak ketika mendengar suara-suara itu? Saya takut Pak. Takut. Iya. Jadi Bapak setiap malam, hampir setiap malam Iya. mendengar suara-suara itu, di mana suara-suara itu menyuruh Bapak untuk membunuh ibu, Iya Pak. dan Bapak jadinya nggak bisa tidur setiap malam gitu ya? Iya Pak. Tadi cara Bapak buat ngatasinnya gimana? Nutupin telinga? Ya tutup telinga Pak. Nutupin telinga. Baik kalau gitu, gimana kalau misalkan kita belajar bagaimana caranya supaya suara-suara itu hilang? Iya Pak. Ya, ada apa cara Pak? Dengan cara menghardik, kita namanya menghardik, nanti dijelasin sama menghardik. Kemudian dengan cara berbincang-bincang dengan orang lain, kemudian dengan cara melakukan kegiatan yang rutin, kemudian yang keempat dengan cara meminum obat. Nah, sekarang satu-satu, gimana kalau kita belajar yang pertama dulu? Kita kasih nama menghardik. Bapak bersedia? Iya. Ya, jadi caranya begini Pak. Ketika Bapak mendengar suara-suara itu lagi, Bapak katakan dalam hati, pergi, itu palsu, itu tidak nyata, pergi. Gitu Pak. Coba Bapak bisa praktekin Pak? Bisa Pak. Gimana? Pergi kamu. Hmm? Pergi. Pergi. Kamu Iya. palsu. Iya, bagus. Bapak itu bisa praktekin setiap ada suara-suara itu. Nanti insya Allah mudah-mudahan kalau Bapak melakukan itu terus-menerus, suara-suara itu bisa hilang. Gitu kan. Iya Pak. Iya? Iya. Iya sih. Nah, gimana sekarang perasaan Bapak setelah kita ngobrol, berbincang-bincang? Senang Pak. Senang? Iya. Senangnya kenapa? Saya dikasih buat ngatasin kalau suara-suara itu muncul lagi Pak. Ya, jadi kalau malam suara itu muncul, saya tinggal bilang, pergi kamu, kamu palsu. Wah, Bapak hebat, langsung paham, mantap. Gimana kalau misalkan sekarang, bukan sekarang, nanti kita ngomongin lagi gimana caranya menghilangkan suara-suara itu biar lebih mantap. Ada lagi cara yang kedua, yaitu dengan cara berbincang-bincang. Bapak bersedia buat ngomongin itu besok? Iya. Besok bisa? Bisa Pak. Bisa. Jam berapa Bapak? Seperti sekarang Pak. Seperti sekarang berarti jam 9 ya? Iya Pak.
Iya, baik. Kalau gitu kita besok ketemu lagi di sini jam 9, begitu ya. Iya. Sampai ketemu lagi besok. Iya. Ya, saya pamit. Assalamualaikum Pak Joko. Iya. Tuh, sampai ketemu lagi besok ya. Waalaikumsalam, Pak. Perasaan saya setelah melakukan interaksi dengan pasien saya merasa lega karena saya dapat mempraktekkan komunikasi terapeutik ini terhadap pasien dengan halusinasi pada SP1 dengan lancar. Selama interaksi, pasien sangat kooperatif. Kemudian pasien nyaman dengan kehadiran perawat, sehingga perawat bisa dengan mudah mengaplikasikan intervensi keperawatannya. Dan berikut adalah obat-obatan yang diberikan pada pasien tersebut. Yang pertama, penotiazin. Obat ini berfungsi untuk antipsikotik, kemudian untuk mengobati skizofrenia dan manifestasi gangguan psikotik. Kemudian efek samping dari obat ini adalah mengantuk, pusing, sakit kepala, penglihatan kabur, sindrom ekstrapiramidal, konstipasi, neuropathic malignant syndrome. Selanjutnya obat yang diberikan adalah prochlorperazine. Obat ini berfungsi untuk antipsikotik, kemudian untuk meredakan gejala skizofrenia. Efek samping dari obat ini adalah hipotensi, insomnia, mual, kemudian juga muntah, bimbung dan pusing, retensi urin, hiponatremi dan hiperglikemi. Kemudian obat selanjutnya yang dipakai adalah haloperidol. Obat ini berfungsi untuk meredakan gejala skizofrenia, kemudian mengatasi gangguan perilaku dan mengontrol gejala sindrom Tourette. Efek samping dari obat ini adalah mengantuk, pusing, sakit kepala, kemudian sulit tidur, sulit buang air kecil, lemas, kaku otot, kemudian juga bisa kejang otot, bisa juga demam, jantung berdebar-debar, tremor, dan lain-lain. Demikian praktek komunikasi terapeutik pada pasien dengan halusinasi pada SP1. Terima kasih.